Perang antara Bone dengan Gowa untuk pertama kalinya terjadi pada tahun 1563. Peperangan ini hanya dipicu lantaran Manu Ejana Gowa dikalahkan oleh Manu Bakkana Bone. Kekalahan itu ternyata tidak diterima Raja Gowa. Dengan kekalahan itu menjatuhkan nama besar Gowa dan kerajaan yang dianggap terkuat di Sulawesi Selatan pada masa itu. Kekalahan Gowa berdampak positif bagi Bone, karena tidak lama setelah peristiwa itu, serta-merta kerajaan-kerajaan kecil sekitar Bone, seperti Telu Limpoe yang meliputi Tondong, Lamati, dan Bulo-Bulo, menyatakan diri bergabung dengan Bone. Dengan bergabungnya Telu Limpoe, yang sebelumnya merupakan negeri Palili kerajaan Gowa tersebut, memperkuat alasan bagi Gowa melancarkan serangan militer pertama terhadap Bone. Pada masa itu, satu-satunya kerajaan Bugis yang belum pernah diganggu kerajaan Gowa adalah Bone. Hal itu disebabkan kedua kerajaan masih diikat dengan perjanjian Tamalate. Akan tetapi dengan kekalahan Manu jagonya tersebut, kerajaan Gowa merasa dipermalukan. Oleh sebab itu, Gowa melakukan persiapan penyerbuan terhadap Bone dengan kekuatan penuh. Kerajaan Bone masa itu dipimpin oleh Latenrirawe Bongkange, Raja Bone ke-7. Ia menduduki tahta kerajaan Bone, menggantikan ayahandanya, Lauliyo Boteye Raja Bone ke-6. Sebagai Raja Bone ke-7, Latenrirawe Bongkange sangat dicintai rakyatnya, karena berbudi pekerti yang luhur, adil dan bijaksana. Di masa pemerintahannya berhasil membentuk konsep peradaban yang tinggi, yang didampingi penasihatnya, La Melong Kajau Lalidong. Di masa kekuasaannya inilah, kerajaan Gowa mengingkari dan mengkhianati perjanjian Tamalate, yang telah disepakati pendahulunya. Sementara itu, kerajaan Gowa dipimpin oleh Imanriwagau Daeng Bonto, Karaeng Lakiung, Tuni Palangga Ulaweng, Raja Gowa ke-10. Menduduki tahta kerajaan Gowa sejak tahun 1546 sampai tahun 1565. Ia menggantikan ayahandanya, Daeng Matanre Karaeng Manguntungi, Raja Gowa ke-9. Sebagai Raja Gowa ke-10, Imanriwagau Daeng Bonto dikenal sebagai pemberani dan amat mahir berperang. Ia mulai membangun kekuatan militer kerajaan Gowa, seperti pengadaan bubuk mesiu. Dengan kekuatan militernya itu, Gowa mulai menaklukkan negeri-negeri Bugis di wilayah Ajatapareng, bahkan meluas hingga Sulawesi Tengah dan Toli-Toli. Negeri-negeri yang sudah ditaklukkan diwajibkan membayar upeti tiap tahun kepada Gowa. Tidak hanya itu, Gowa memaksa negeri-negeri yang ditaklukkan dan merelokasi penduduknya untuk dipekerjakan dalam pembangunan benteng dan pengairan. Pada masa itu, satu-satunya negeri Bugis yang masih bebas dari pengaruh Gowa di Sulawesi Selatan adalah kerajaan Bone. Namun, ketika Manu jagoannya mengalami kekalahan sewaktu kunjungan di kerajaan Bone, Raja Gowa Mariwagau Daeng Bonto merasa sangat malu. Oleh sebab itu, ia mempersiapkan pasukan untuk menyerang kerajaan Bone. Serangan pertamanya ke Bone mulai dilancarkan pada tahun 1562, dengan pasukan berkuda melancarkan serangan melalui jalan darat, lewat Maros Camba. Namun serangan itu dapat dipatahkan oleh pasukan kerajaan Bone di wilayah Telu Limpoe Sinjai. Ambisi Gowa menaklukkan Bone tak pernah pupus. Dengan melalui Teluk Bone, tidak lama kemudian, pada tahun 1563, Gowa kembali melancarkan serangan militer kedua terhadap Bone. Terjadilah pertempuran 5 hari di daerah Celu,
di wilayah timur Kerajaan Bone. Namun serangan kedua ini kembali dipatahkan oleh pasukan Kerajaan Bone. Pasukan Gowa memilih mundur untuk mencegah banyaknya jatuh korban. 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1565, serangan ketiga terhadap Bone dilakukan. Pasukan Gowa mengambil pertahanan di Sungai Walenai Cenrana. Akan tetapi Raja Gowa Imariwagao, yang memimpin langsung pasukannya, tiba-tiba diserang penyakit malaria, sehingga ia bersama seluruh pasukannya kembali ke Gowa. Setibanya di Gowa, beliau meninggal dunia. Oleh sebab itu, ia digantikan oleh saudaranya, Itaji Barani Daeng Marumpa Karaeng Data, sebagai Raja Gowa ke-11. Itaji Barani melanjutkan misi saudaranya untuk melumpuhkan Bone, bahkan dengan armada perang yang lebih tangguh dari serangan-serangan sebelumnya. 2 bulan kemudian, dengan pasukan yang lebih besar, Itaji Barani melancarkan invasi ke Bone. Armada perang dari Gowa berlayar menyusuri Teluk Bone, hingga tiba di Tanjung Palete dan Bukit Cempalagi. Pasukan Gowa membuat benteng pertahanan di Malari. Dari Malari tentara Gowa menyerbu masuk Papolo. Di Papolo ia membuat basis pertahanan. Lewat Talumae tentara Gowa menyerbu ke selatan dan membakar kampung Bukaka. Demikian hebat serangan pasukan Gowa kali ini, berhasil merebut beberapa wilayah Palili Kerajaan Bone seperti Cenrana, Ajangale, dan Awang Pone. Pada hari yang terakhir, matahari condong ke barat, saat pasukan Gowa menghalau ternak dan harta rampasannya. Tiba-tiba pasukan elit Kerajaan Bone mengepung dari segala arah. Orang-orang Ajangale, Cenrana, dan Awang Pone datang bergabung dengan pasukan Bone. Pertempuran jarak dekat terjadi di kawasan Bubung Lagaroang Bukaka. Raja Gowa Itaji Barani dengan gagah berani memimpin pasukannya untuk terus maju. Pasukan kedua pihak jatuh berguguran. Dalam kondisi seperti itulah, tiba-tiba seorang pasukan elit Bone yang bernama Latunru, yang dikenal kebal setelah mandi di Bubung Lagaroang, lalu mendekati Raja Gowa Itaji Barani. Terjadilah pergumulan, dan berhasil memenggal kepala Itaji Barani hingga tewas. Raja Gowa si pemberani itu tewas di medan laga dan jenazahnya tergeletak di tanah. Pasukan Gowa lari tercerai-berai meninggalkan jasad sang raja. Namun seluruhnya dapat ditangkap dan ditawan oleh Bone. Adik Raja Bone yang bernama La Inca meminta agar pasukan Gowa yang tidak mau menyerah untuk dieksekusi. Tapi permintaan itu dilarang oleh Raja Bone Latenrirawe Bongkange. Menurut Raja Bone, lawan yang sudah kalah dan menyerah tidak boleh disakiti, mereka harus dilindungi. Dengan gugurnya Itaji Barani, maka pasukan Gowa yang masih hidup menyerah tanpa syarat. Raja Bone Latenrirawe kemudian memerintahkan prajuritnya untuk mengurus dengan baik jenazah Raja Gowa Itaji Barani. Begitu pula merawat pasukan Gowa yang luka-luka. Itulah sebabnya kemudian, Raja Gowa yang tewas di Bukaka diberi gelar Anumerta Tunibata, artinya raja yang ditetak lehernya. Selanjutnya atas usaha penasihat kerajaan Bone La Melong Kajau Lalidong, maka jenazah Raja Gowa Itaji Barani Daeng Marumpa Karaeng Data Tunibata dipulangkan ke Gowa untuk dimakamkan. Pemberangkatan jenazah Itaji Barani ke Gowa tak hanya diusung oleh prajurit Gowa, tapi juga pembesar dari Dewan Adat Kerajaan Bone, seperti Arung Sanrego, Arung Teko, Arung Biru, dan Arung Lamoncong.
Selanjutnya, jenazah Raja Gowa Itajibarani Tunibata dimakamkan di Bukit Tamalate dengan upacara kebesaran. Kerajaan Gowa kemudian dipimpin oleh Imanggorai Daeng Mameta Karaeng Bontolangkasa Tunijalo sebagai Raja Gowa ke-12 yang memerintah tahun 1565 sampai tahun 1590. Selang beberapa waktu, akhir bulan Desember tahun 1565, kedua kerajaan sepakat untuk berdamai. Para pembesar Bone menawarkan kampung Calepa sekitar Papolo sebagai tempat perundingan. Tempat itu pun disetujui oleh kerajaan Gowa. Dalam perundingan perdamaian itu, delegasi kerajaan Bone dihadiri penasihat kerajaan Bone, Lamelong Kajau Lalidong serta pembesar Bone lainnya. Sementara dari pihak Gowa, mengutus Perdana Menteri Kerajaan Gowa Talo, Himap Patakatana, Daeng Padulung, bersama pembesar Gowa lainnya. Karena perundingan perdamaian antara Bone dan Gowa tersebut dilaksanakan di Calepa, itulah sebabnya dinamakan Perjanjian Calepa atau Ulu Adairi Calepa. Calepa saat ini terletak di Kelurahan Papolo, Kecamatan Tanete Riatang, Kabupaten Bone. Adapun inti Perjanjian Calepa menyangkut wilayah dan perbatasan kedua kerajaan, yaitu Sungai Walenae Cenrana di sebelah utara adalah milik kerajaan Bone, karena Cenrana merupakan wilayah kerajaan Bone sejak tahun 1530, masa pemerintahan Laten Risuki Mapajunge, Raja Bone kelima. Kemudian daerah Ulaweng, hingga ke utara sampai Ajangale, adalah milik kerajaan Bone. Sungai Tangka bagian selatan masuk wilayah kerajaan Gowa, sedangkan bagian utara Sungai Tangka adalah wilayah kerajaan Bone. Itulah ketiga isi dalam Perjanjian Calepa, dan disepakati bersama kedua kerajaan. Dalam setiap invasi militer Gowa ke Bone, sebetulnya Gowa tidak pernah benar-benar menaklukkan Bone, akan tetapi dengan terbunuhnya Raja Gowa dalam serangan ini, memaksa kerajaan Gowa untuk menyetujui isi Perjanjian Calepa. Namun dalam perkembangannya, Gowa selalu mengingkari perjanjian itu, dan tetap menunggu kesempatan yang baik untuk menaklukkan Bone kemudian hari. Itulah kisah tumbangnya Raja Gowa Itajibarani Daeng Marumpa Karaeng Data Tunibata, serta isi Perjanjian Calepa pada tahun 1565.